yang mungkin teman-teman juga pernah ikutin, ngebahas tentang bagaimana HR menghadapi krisis dan sebagainya. Tapi saya secara karir, memang saya tuh ada di dua industri. Industri yang pertama itu berkaitan dengan human resources, dan yang kedua itu berkaitan dengan startup. Jadi memang dari awal saya pun memposisikan diri memang untuk lebih fokusnya di HR dan di startup. Nah, berkaitan dengan topik kita hari ini adalah topik yang saya pun juga cari di literatur manapun memang nggak ada. Jadi memang saya membuat research, saya juga melihat dari berbagai referensi, akhirnya saya gabungin lah untuk jadi satu materi seperti ini. Nah, saya akan coba share screen saya ke teman-teman. Oke, ini adalah kelihatan? Ya, Oke ya, kelihatan ya. Jadi kelihatan. sebelum kita mulai masuk ke materi, saya tuh mau ngebahas dulu mengenai um, di sini ini kalau teman-teman lihat itu ada harus tahu dulu apa yang terjadi di Indonesia sih. Jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini tuh ada fase-fasenya. Jadi start pertama kali ketika kita ada yang namanya COVID di awal-awal Maret. Nah, sebelum-sebelumnya itu pun juga mungkin dari segi pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan di Indonesia pun juga belum aware dengan yang namanya COVID ini. Karena mungkin di awal-awal Maret itu baru di negara-negara tertentu selain Cina. Ya, jadi setelah COVID ini mulai mewabah, yang paling terkena dampak itu pasti perusahaan-perusahaan yang melakukan produksi. Terutama yang memiliki bahan baku itu semuanya itu diambil dari China. Karena saat itu juga China melakukan travel ban sehingga perusahaan-perusahaan yang di Indonesia yang mengambil bahan baku dari China itu stop, terhenti produksinya. Nah, ini akibatnya apa sih? Akibatnya itu panjang banget. Beberapa teman-teman saya yang punya perusahaan, dia udah running bisnisnya itu sekitar 15 tahun atau 10 tahun di bidang produksi, tiba-tiba gara-gara nggak ada bahan baku, dalam waktu 1 bulan, tutup. Ini perusahaan yang udah well established, dan inilah yang benar-benar terjadi. Ketika saat ini juga dari pemerintah melakukan yang namanya pembatasan sosial skala besar, itu benar-benar juga akhirnya kan membuat pendapatan perusahaan di sektor-sektor tertentu jadi menurun. Akhirnya apa? Ya, seperti yang teman-teman juga tahu saat ini, kalau kalian baca-baca di berita-berita, saat ini udah jutaan orang yang terkena dampak dari PHK atau unpaid leave, atau bahkan yang dirumahkan ya. Jadi ini masif banget. Jadi ketika nanti ini karyawan sudah terkena PHK atau unpaid leave, akhirnya kan keuangannya pun juga jadi terganggu, keuangan individu ya. Ketika keuangan individu itu menurun, ya mau tidak mau daya beli menurun. Beberapa perusahaan itu yang lagi dipusingkan saat ini udah pasti yang berkaitan dengan THR. Beberapa prediksi pun juga mengatakan bahwa ketika perusahaan itu sudah survive nih, mereka udah bisa bayar THR-nya. Tapi habis itu setelah itu mereka perusahaan juga nggak tahu runway keuangan itu bisa sampai tak bertahan berapa lama. Nah, makanya ada beberapa perusahaan pun juga yang memberikan kebijakan itu seperti mengikuti saran dari pemerintah ya, untuk dicicil THR-nya kah, dan sebagainya. Nah, ketika daya beli ini menurun, akibat ya karyawan juga nggak ada pemasukan, potensi terbesarnya itu adalah di kredit macet. Ya, setelah kredit macet, barulah nanti di sini yang saya berikan tanda tanya. Ini tanda tanya ini bisa nanti, entah itu, saya nggak berharap ini akan jadi sebuah chaos ataupun jadi sebuah kerusuhan, karena saat ini tidak seimbang ya antara usaha dengan keuangan karyawan. Juga dilihat di beberapa berita udah orang-orang udah mulai ada beberapa video yang sepertinya cukup ofensif ya, kayak kalau misalkan kayak keuangan seperti gini ya jangan salahkan kami, jadi beringas. Nah, ini kan hal-hal yang sebetulnya kita nggak pengen itu terjadi. Makanya kenapa saya bikin materi tentang ini.
apa sih sebagai seorang HR atau sebagai pemilik bisnis misalnya, apa yang bisa kita lakukan sih supaya karyawan-karyawan yang terkena dampak ini mereka bisa tetap dapat penghasilan. Apa sih strategi yang bisa kita lakukan? Dan itu nanti akan saya bahas di menu utamanya. Nah, inilah yang terjadi secara siklusnya. Nah, ini adalah secara industri yang paling terkena dampak dari krisis ini, itu kita start itu yang paling terkena dampak itu ya udah pasti dari tourism, travel, and hospitality. Kenapa? Karena sebelum COVID merebak di Indonesia aja, mereka yang terkena dampak paling utama. Di negara-negara, saya terakhir itu di Februari sempat ikut salah satu airline fair ya, travel fair ya. Di bulan Februari aja, itu aja udah sepi banget. Nah, industri tourism, travel, and hospitality ini yang paling pertama terkena dampak dan yang paling terakhir yang akan recover. Kenapa? Karena walaupun memang saat ini dari berbagai orang suka ahli ya ngomongin tentang mental dari karyawan itu saat ini perlu diperhatikan banget. Mereka saat ini di bawah tekanan lah dan sebagainya. Mereka butuh yang namanya travel. Betul. Tapi ketika mereka ketika semua sudah bisa bekerja secara normal, sudah tidak ada PSBB, virus ini sudah mereda, masalahnya adalah mereka juga nggak bisa travel karena nggak ada duit. Nah, makanya ini bisa dibilang industri ini adalah industri yang paling terkena terbesar. Yang kedua, kita ngomongin juga tentang entertainment. Semua yang pekerja di industri entertainment ini benar-benar habis. Nah, kalau tadi Pak Bowo sempat share tentang di video itu ada ngomongin tentang harus adaptasi tentang yang namanya bisnis model yang sekarang terjadi di krisis ini, itu benar-benar. Di entertainment pun sekarang jadi merebaknya akhirnya online event, online konser, dan sebagainya. Dan itulah yang disebut, saya punya terminologi ada yang disebut ACDC. Jadi ada yang kita ngomongin after corona sama during corona. Saat inilah yang during corona ini. Bisnis model itu sangat-sangat berubah. Yang dulunya works, sekarang belum tentu works. Cara behavior orang, semua itu pun juga berubah. Cara orang membeli sesuatu, cara orang bekerja, itu semuanya berubah. Nah, ini adalah sekilas mengenai dampak-dampak untuk ke industri-industri yang paling masif ya. Walaupun memang tadi juga kita lihat bahwa ada beberapa industri yang malah justru meroket. Untuk yang di healthcare lah, untuk yang di online entertainment, untuk yang online learning, online meeting, itu semua lagi tinggi-tingginya. Semua yang berbasis aplikasi memang mayoritas meningkat. Tapi kalau yang berbasis aplikasi untuk yang e-commerce itu paling juga kena dampaknya. Kenapa? Karena walaupun memang kelihatannya, wah, orang semua belanja lewat online. Tapi yang dibelanjakan apa dulu? Saat ini nggak mungkin kita berpikir untuk beli barang-barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya, misalnya saat ini siapa yang mau beli fashion? Belum tentu. Yang paling diutamakan pasti untuk kebutuhan dia sehari-hari. Yes, itu benar-benar menggunakan online. Tapi untuk barang-barang yang cuma sebagai pelengkap, ya itu pasti nanti bakalan jadi nomor kesekiannya. Nah, ini adalah paparan di awal saya mengenai kita harus tahu dulu tentang apa yang terjadi di Indonesia. Supaya kita ada gambaran clear apa yang harus dilakukan ke depannya. Oke. Di sini, ini adalah saya mengutip dari perkataan Pak Jokowi beberapa hari lalu. Bahwa memang tidak ada satupun negara di dunia ini yang siap menghadapi COVID-19 ini. Tidak ada. Siapa yang bisa siap untuk ini? Nggak ada. Dan tidak ada yang juga bisa prediksi kok tiba-tiba ada virus yang secepat ini. Nggak ada. Nah, makanya ini adalah salah satu ujian bagi beberapa teman juga ngomong, ini adalah ujian kita ketika kena krisis untuk membuat kita jadi lebih dewasa, buat kita jadi lebih baik lagi. Yes, itu betul. Nah, makanya kenapa kita harus bangga jadi seorang HR. Kenapa? Karena baru kali ini saya melihat bahwa peran dari strategic partner seorang HR itu dibutuhkan. Kalau biasanya saat ini berkutat itu dengan
Oke, rekrutmen, learning and development, compensation and benefit, dan sebagainya. Nah, tiba-tiba di perusahaan-perusahaan, semua itu taunya ketika ada misalkan working from home, siapa yang bikin kebijakannya? HR. HR juga belum pernah menghadapi hal-hal seperti ini. Perusahaan atau pemilik usaha juga nggak ada yang kebayang melakukan working from home itu seperti apa. Melakukan working from office di saat PSBB ini seperti apa. Terus juga gimana caranya untuk kayak melakukan um, isu-isu berkaitan dengan industrial relation ya untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK atau unpaid. Nah, ini saya salut saat ini untuk teman-teman HR yang saat ini masih bekerja ya. Karena bukan berarti orang taunya itu HR yang membuat kebijakan, HR pun terkena dampaknya. Kalau kita ngomongin tentang PHK, apakah HR nggak kena dampaknya? Kena. Contohnya kalau misalkan dulu melakukan rekrutmen, sekarang di masa seperti ini, apakah rekrutmen masih tetap berjalan? Mungkin di beberapa perusahaan tetap berjalan, tapi ada yang slow down, ada juga yang sampai bahkan di-freeze. Kalau kalau kayak begitu, rekruternya masih dibutuhin nggak? Ya belum tentu. Pasti terpotong. Begitu juga dengan posisi di learning and development. Di sebuah perusahaan ketika semuanya jadi online learning kayak begini, berarti trainer-trainer itu nggak butuh begitu banyak mungkin. Semuanya jadi dilakukan recorded, ya semuanya bisa dilihat itu secara video, audio video. Sama juga yang berkaitan dengan culture. Posisi culture di HR pun juga nggak luput dengan kebijakan-kebijakan PHK, ya karena tantangan selanjutnya adalah gimana caranya memindahkan face-to-face culture menjadi virtual culture. Nah, inilah tantangan-tantangan, makanya ketika saat ini teman-teman masih bekerja sebagai seorang HR, kalian juga harus bangga bahwa ya, tapi juga pasti jadi banyak musuhnya. Karena apa? Walaupun manajemen itu yang membuat keputusan, tapi kan karyawan taunya HR yang membuat keputusan. Pasti ada aja yang misalnya karyawan-karyawan yang terkena dampak itu menyalahkan HR, kenapa nama gua yang di PHK, kenapa nama gua yang kena unpaid, dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah pesan positif dari saya buat teman-teman HR bahwa ya kita harus tetap kuat, kita harus tetap termotivasi bagaimana caranya HR itu sebagai strategic partner untuk ngebantu perusahaan, karyawan, dan juga ex-karyawan. Nah, ini saya mau memberikan sebuah recap. Apa aja sih yang saat ini, inisiatif HR yang saat ini dilakukan di perusahaan-perusahaan? Yang pertama adalah di perusahaan-perusahaan itu saat ini lagi banyak banget ya kan membuat yang namanya protokol untuk working from home. Nggak ada tuh ketika di bulan Maret awal ya, semua diminta untuk melakukan yang namanya PSBB. Diarahkan oleh pemerintah daerah di Jakarta ya. Perusahaan harus bisa mengizinkan karyawan itu bekerja dari rumah. Tapi apakah semudah itu bikin karyawan itu bekerja dari rumah, terus kita bagaimana ya cara mereka melakukan reportingnya? Gimana ya caranya kita melakukan absensinya? Bener nggak ya mereka kerja ya? Terus gimana ya nanti meeting-meetingnya, dan bagaimana cara mereka ketemu klien dan sebagainya. Nah, inilah saya lihat ada sedikit perbedaan, sorry to say. Untuk perusahaan yang sifatnya bentuknya holding ya, jadi beberapa perusahaan itu tergabung di dalam sebuah holding, sorry to say, saya bilang HR-nya itu kebanyakan jadi nunggu dari holding. Kalau holding nggak membuat kebijakan, akhirnya ya sorry to say jadi gabut yang ada di perusahaan anak perusahaan ya. Nah, terus juga saya lihat beberapa perusahaan itu yang ketika PSBB dikasih tahu, udah langsung aja dikasih dari HR atau dari manajemen kasih tahu ke seluruh karyawan bahwa silakan melakukan working from home. Tapi nggak dikasih tahu protokolnya working from home itu gimana sih. Nah, inilah yang makanya bikin kalau kalau kita nggak bikin protokolnya ini dengan benar, itu benar-benar bikin stres bagi seluruh karyawan yang bekerja dari rumah.
Kalau sempat lihat-lihat dari berita, itu juga dibilang bahwa karyawan malah merasa lebih stres ketika bekerja dari rumah. Setiap jam itu ada meeting terus. Malah bekerjanya jadi sampai di luar batas jam kerja ya. Kalau misalkan jam 9 sampai jam 6. Akhirnya karena kepotong meeting terus, jadi kerjanya pun juga mau nggak mau extend ya. Nah, ini berkaitan dengan working from home. Yang kedua adalah working from office. Ketika beberapa perusahaan pun juga sudah membuat kebijakan untuk oke, kalian tetap bisa bekerja. Nah, ini pun juga HR jadi harus berpikir, gimana ya tetap menjaga social distancing-nya ya. Mau nggak mau layout kantor jadi berubah. Di beberapa tempat jadi dipasangin marker untuk jaraknya adalah 1 meter. Saya bahkan sampai melihat ada beberapa perusahaan itu yang sampai segitu detailnya untuk bikin, kalau kalian mau ngambil minum di dispenser, tolong dikasih tahu ya, sign, jangan sampai kena bibir dispenser. Kalau kalian mau masuk ke musola, ini seperti ini. Kalian masuk ke kantor, protokolnya seperti ini. Pas masuk kantor dikasih pengecekan temperatur, ketika keluar makan kasih temperatur, sampai keluar pun sampai selesai bekerja pun dicek. Nah, ini tuh hal-hal yang HR manapun juga belum pernah sebelumnya mengalami ini, kecuali mungkin di kehidupan yang sebelumnya mereka udah pernah ngalamin kayak gini terus jadi tahu, oh kita harus begini gini gini gini. Nah, ini adalah inisiatif-inisiatif dari HR berkaitan dengan krisis saat ini. Untuk yang beberapa perusahaan pun juga terpaksa melakukan yang namanya shifting karyawan, yang dulunya misalkan di pabrik bisa muat 1.000 orang karena social distancing, jadi mau nggak mau harus ada perubahan juga nih. Ini berkaitan dengan produktivitas dari perusahaan juga, karena harusnya per hari itu masuk 1.000 orang, tiba-tiba karena harus dibikin shifting, jadinya muatnya cuma per hari misalkan 600 orang kah, atau 700 orang. Nah, ini adalah sekelumit, kalau saya bisa bilang, hal-hal yang dipusingkan oleh HR saat ini. Nah, di beberapa perusahaan pun juga, misalnya karyawan pun komplainnya pun juga ke HR misalnya. Ini masa working from office caranya begini, terus kenapa kalau kami kena PHK, ngapornya juga ke HR. Jadi saya bisa bilang bahwa HR itu saat ini ada di posisi yang benar-benar di tengah-tengah. Nah, yang mau saya bahas menu utamanya sekarang ini adalah ini hal-hal yang mungkin ada yang sudah HR di perusahaan-perusahaan tertentu lakukan dan ada yang belum lakukan. Nah, ini saya mau sharing best practice, strategi apa sih yang bisa dilakukan oleh HR untuk karyawan-karyawannya yang mengalami dampak PHK atau unpaid leave kah, atau salary cut. Oke, yang pasti bisa saya katakan bahwa doing nothing is not an option. Walaupun misalnya kita ngelihat bahwa, wah HR udah pusing deh, ngapain sih kita udah pusing tiap hari ini untuk monitoringin karyawan-karyawan yang saat ini lagi bekerja, terus sekarang kita harus bantuin juga nih ex karyawan-karyawan yang udah kena dampak PHK itu untuk mereka tetap bisa dapat penghasilan. Ini saya ngomong ke beberapa teman-teman saya pun juga, mereka banyak hal yang ditanyakan ke saya nih terkait ngapain sih kita bantuin mereka. Buat apa? Ya mereka juga udah nggak ada jadi bagian kita. Nah, saya harap teman-teman yang peserta di Zoom sharing session ini pun punya mindset yang tepat. Bahwa ketika di krisis seperti ini, kita itu harus saling bantu. Terutama bahwa PHK atau unpaid leave ini kan nggak mengenal yang namanya level ataupun posisi. Ya, walaupun dia posisinya tinggi, bisa tetap kena. Walaupun dia misalnya orangnya jago, ya karena saat ini mungkin nggak relevan dengan bisnis yang sekarang, terpaksa terkena dampaknya. Nah, ya mereka tetap adalah bagian besar dari keluarga, perusahaan-perusahaan kalian masing-masing. Jadi, apa yang bisa kita bantuin untuk ex-employee ini? Yang pertama ini ada yang saya sebut namanya empowerment. Empowerment itu
salah satu contoh realnya adalah beberapa HR di perusahaan-perusahaan tertentu, mereka membuat yang namanya online course. Online course-nya itu bukan ngomongin tentang skill doang ya. Sorry, bukan berkaitan dengan pekerjaan, tapi online course yang lebih real. Misalnya, untuk gimana caranya membuat kerajinan tangan. Bagaimana caranya membuat kue. Bagaimana caranya membuat masakan tertentu-tertentu. Tujuannya untuk apa sih? Mereka supaya bisa upskilling diri mereka. Karena ketika mereka sudah menguasai, misalnya, oke, sekarang saya bisa masak. Tujuannya apa sih? Supaya nanti mereka, kalau saat ini nggak bisa dapat pekerjaan, seenggaknya mereka bisa, entah itu jadi usaha rumahan kah, mereka bisa berjualan makanan kah. Nah, ini adalah salah satu tujuan kenapa empowerment itu saya tulis di pertama. Banyak banget saat ini kalau teman-teman lihat online course, online webinar kah, itu ngomongin tentang technical seperti itu. Nah, di empowerment ini banyak banget website. Jadi nanti teman-teman pun di sini bisa cari online course apa aja sih yang saat ini free. Nah, ini saya lihat ada inisiatif dari salah satu perusahaan pun juga bagus. Karyawan-karyawan yang terkena dampak ini itu dikasih gratis untuk course selama 1 bulan supaya mereka itu bisa, ada yang seingat saya itu menjahit baju karena perusahaan itu berkaitan dengan industri fashion. Akhirnya seluruh karyawan itu dikasih free course itu untuk 1 bulan mereka bisa menjahit baju. Tujuannya apa? Supaya mereka nanti bisa jadi entrepreneur. Nah, inilah di empowerment. Nah, empowerment itu nggak hanya berkaitan dengan kita memberikan mereka training-training, tapi juga berkaitan dengan empowerment dari sisi mental mereka. Saat ini bisa dibilang bahwa ex-employees yang saat ini mungkin mereka, saya karena mungkin sering lihat di sosial media juga ya, itu banyak banget postingan-postingan yang berkaitan dengan kami adalah orang yang terzolimin, kami adalah korban, dan sebagainya. Ya, kita tahu bahwa ini adalah suatu hal yang pelik, bahwa um, saya rasa pun juga perusahaan menjadi hal yang berat bagi perusahaan itu mengambil keputusan untuk layoff kah, atau melakukan pemutusan hubungan seperti ini. Tapi yang garis benang merahnya adalah tetap menjaga silaturahmi nih dengan ex-employees ini. Kenapa? Karena ketika nih, misalnya, kita nggak care dengan ex-employees ini, bahkan mereka kita perlakukan dengan buruk ya, ketika mereka kita PHK kah dan sebagainya, suatu saat karyawan-karyawan ini kan nanti akan bekerja lagi kan. Ketika karyawan ini udah bekerja, akan sulit bagi perusahaan tersebut itu nanti untuk mereka itu bisa partnership kah dan sebagainya. Makanya kenapa empowerment ini tuh penting, nggak hanya cuma dari segi teknikalnya mereka yang kita tambahin, tapi juga dari segi mental. Ada sampai salah satu perusahaan itu membuat yang namanya art therapy. Ya, jadi diundanglah psikolog yang mengerti tentang art, karyawan-karyawan yang terkena PHK atau unpaid leave ini semua diundang. Mereka dikasih kelas, ayo gimana cara kita relief stres, gimana caranya kita ubah ubah mindset kita jadi lebih positif, lebih bisa menerima keadaan. Nah, untuk empowerment ini, teman-teman bisa nanti menggunakan kreativitas dari masing-masing. Kira-kira empowerment seperti apa yang cocok untuk karyawan-karyawan ex perusahaan kalian. Nah, itu yang empowerment. Yang selanjutnya adalah grup komunikasi. Ini tuh penting banget, terutama untuk yang namanya menjalin silaturahmi. Di beberapa perusahaan, mereka membuat ya grup WhatsApp-nya tersendiri untuk sharing. Ini ada pekerjaan kosong nih, ini ada webinar ini nih, ini ada opportunity bisnis ini nih. Ini penting banget. HR bukan berarti yang harus bikin grup komunikasi ini adalah dari
karyawan-karyawan yang kena dampak. Tapi justru harus datang itu inisiatif dari HR. Saya melihat bahwa ini ada yang namanya krisis komunikasi. Terutama bahwa ketika kita memberitahukan kebijakan unpaid leave, kalau kita salah memberikan komunikasi, itu dampaknya super panjang. Kalau kita nggak bisa transparan ke karyawan, apa yang terjadi, sampai kapan unpaid leave-nya ini, terus apa yang terjadi setelah COVID berakhir, apakah saya masih, untuk unpaid leave terutama ya, THR nanti saya tetap dapat nggak ya walaupun saya kena unpaid leave. Nah, grup komunikasi ini kenapa saya bilang tadi harusnya dibentuk oleh HR. Jadi supaya HR itu jadi penjembatan juga antara dari perusahaan dengan karyawan-karyawan yang terkena dampak ini. Ada update apa terkait perusahaan? Nah, saya lihat di beberapa perusahaan yang sifatnya startup ya, mereka membuat grup komunikasi seperti ini. Apa sih yang di-sharingin? Yang di-sharingin ini terutama untuk yang teman-teman di unpaid leave ya, itu banyak banget sharing mengenai business opportunity. Nah, kenapa di-sharingin itu justru ke grup yang ex-employees ini? Supaya mereka pun juga dapat opportunity ini. Sehingga daripada mereka bengong di rumah atau mereka mengasihani diri, seenggaknya ketika ada business opportunity ini kan balik lagi tergantung ke karyawan yang terkena dampak ini kan. Mereka mau ambil opportunity itu atau enggak. Nah, tapi peran kita sebagai HR, ya kita bisa ngumpulin seluruh opportunity yang ada dan kita bisa sharingkan ke grup komunikasi itu. Dan inilah salah satu contoh real yang saya lihat bahwa peran besar HR untuk tetap menjaga suasana tetap kondusif. Bagi beberapa perusahaan, mungkin ada yang melakukan prakteknya itu PHK atau unpaid leave yang tidak sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Entah itu mengenai pesangon kah dan sebagainya. Nah, dengan adanya komunikasi yang seperti ini, itu seenggaknya membantu meringankan sedikit. Ini beberapa testimoni dari teman-teman yang teman-teman di perusahaan-perusahaan lain yang melakukan hal seperti ini. Dengan membuat grup komunikasi ini, benar-benar membantu ex-employees pun juga jadi tahu pergerakan dari si perusahaan. Teman-teman yang terkena unpaid leave, itu pun juga tahu bahwa, oh, perusahaan tempat kita bekerja sebentar lagi dapat funding, dapat investment dari venture capital. Artinya adalah, oh berarti kita nih nanti kurang lebih sekitar 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi kita bisa kembali bekerja karena kita sudah dapat suntikan dana. Nah, kayak begini ini makanya kenapa grup komunikasi ini sangat penting. Nah, memang kebetulan di masa-masa seperti ini banyak banget perusahaan yang minta advice dari saya. Nah, ini adalah yang saya share ke kalian ini adalah gabungan dari advice saya ke beberapa belas perusahaan yang minta tolong advice terkait HR ke perusahaan-perusahaan tersebut. Ya. Nah, itu adalah yang mengenai grup komunikasi. Kemudian, ini saya akan membahas mengenai yang namanya usaha rumahan. Saya pun juga melihat bahwa ini tuh saat ini sedang trennya luar biasa. Ketika terkena PHK, banyak teman-teman saya sendiri pun yang tiba-tiba jadi entrepreneur dadakan. Mereka punya skill masak, tiba-tiba usahanya catering. Ada yang jualan makanan kiloan, ada yang jualan nih jadinya snack. Nah, bagi saya it's good gitu loh. Makanya kenapa kita harus start itu dari poin empowerment. Karena ini yang akan membantu teman-teman yang terkena dampak ini. Gimana caranya mereka mau usaha rumahan kalau dari kita sendiri nggak membantu memberikan akses supaya mereka bisa belajar. Supaya mereka bisa tetap survive. Nah, makanya kata kuncinya itu adalah akses. Orang-orang ex-employees ini, mereka itu ngerasa saat ini sendirian. Bisa jadi di perusahaan-perusahaan tertentu udah nggak mau tahu lagi. Karena ya udah mereka udah di luar tanggung jawab kita nih. Nah, harapan saya adalah bagi peserta-peserta sharing session ini, please, ya mereka adalah teman-teman kita juga.
Makanya kenapa kita harus memberikan mereka akses. Kalau mereka misalkan, gimana caranya mereka mau, kalau mereka nggak bisa bekerja, mereka punya hobi apa? Oke, kita coba deh bikinin online class-nya ini. Supaya mereka juga bisa jadi usaha, mereka punya usaha rumahan mereka sendiri. Nah, inilah yang saya lakukan di Startup. Kalau teman-teman lihat di logo di kiri bawah ini ada yang namanya Startup. Ini adalah inisiasi dari saya dan beberapa partner saya untuk membantu karyawan-karyawan yang terkena dampak PHK. Mereka itu membuat usaha rumahan. Nah, yang kami berikan bantuan adalah advice, gimana cara mereka start untuk bisnis, pelatihan, kita juga mentoringin mereka for free. Jadi saat ini kami sudah punya sekitar 100 usaha rumahan yang kami bina. Itu seminggu terakhir ini ketika kami meluncurkan inisiatif ini banyak banget yang daftar sampai kami pun juga saat ini malah kekurangan orang expert yang untuk ngebantuin usaha-usaha ini. Kenapa saya dan teman-teman berinisiatif untuk bikin gerakan ini? Karena kalau orang-orang, kalau kalian bayangin ya, karyawan kena dampak PHK, terus mereka usaha rumahan. Kalau mereka nggak ditolongin benar-benar bagaimana cara go to market-nya, gimana caranya mereka bisa lebih mempromosikan usahanya, terus kalau usahanya itu juga tutup, itu kena, ibaratnya udah jatuh kena timpa tangga. Nah, itu yang saya dan teman-teman itu melihat bahwa itu yang menjadi keresahan kami, bahwa kami harus bisa membantu seenggaknya orang-orang yang terkena dampak PHK ini ketika mereka membuat usaha, ya mereka benar-benar ready. Nggak cuma sekedar saya punya kemampuan ini, terus saya mau jualan. Nah, jualannya lewat apa? Gimana caranya bikin usahanya ini jualannya jadi lebih baik? Nah, itu yang saat ini kami lakukan. Nggak hanya itu, kami juga bantuin konekin. Karena saat ini saya rasa nggak ada yang bisa melakukan ini semua sendirian. Jadi kami juga bekerja sama dengan lembaga pelatihan, kami bekerja sama dengan institutional financial, supaya usaha rumahan ini mereka juga dapat akses ke sana. Mereka sendirian. Nah, inilah yang mengenai usaha rumahan. Nah, selanjutnya, apa yang bisa kita bantu untuk para ex-employees ini? Kita bisa membantu mereka untuk berpikir bahwa saatnya saatnya udah mulai melirik itu ke arah freelance atau temporary position. Kenapa? Karena dari segi perusahaan pun, beberapa perusahaan pun membuat kebijakan bahwa oke, kita stop untuk bikin permanent position dulu. Kenapa? Karena kita juga belum dapat bisnis model yang tepat di saat ini itu seperti apa. Makanya daripada kalau kita bikin permanent position, akibatnya pun juga bakalan jadi lebih runyam nih. Ternyata bisnis model nggak jalan, akhirnya orangnya juga kena layoff. Nah, ini adalah trennya nih ke depannya. Makanya kita sebagai HR bisa memberikan arahan ke teman-teman ini. Oke deh, kalau misalkan saat ini kalian bisa cari pekerjaan-pekerjaan freelance, it's okay. Terima dulu. Yang penting bisa membantu untuk seenggaknya ada uang untuk bisa makan harian. Nah, gimana caranya untuk HR bisa membantu untuk masalah ini? Sudah banyak banget saat ini website-website atau platform untuk orang itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan melakukan freelance atau temporary position. Contohnya adalah untuk yang di freelance ini ada aplikasi seperti projects.go.id, ada freelancer.com dan sebagainya. Nanti kalian bisa searching sendiri untuk website-website aja untuk penghasilan tambahan. Yang HR bisa lakukan adalah ya tinggal kumpulin list-listnya ini. Freelance-freelance ini ada apa aja, website-websitenya bisa di-share ke teman-teman yang terdampak ini. Supaya mereka pun juga mendapat akses nih. Mungkin mereka nggak tahu sebelumnya. Nah, kita bisa care dengan mereka itu dengan cara seperti itu. Nah, saya sampai bahkan beberapa kali itu melihat teman-teman saya
itu sampai bahkan kasih diskon ya. Mereka mungkin sebelumnya gajinya berapa, tiba-tiba karena kena PHK, mau nggak mau, mereka bahkan sampai nurunin harganya mereka. Supaya yang penting tetap bulanan itu mereka dapat pekerjaan. Mereka bisa untuk bayar bulan cicilan, terutama untuk yang cicilan ini. Nah, apa yang bisa dilakukan sama HR saat ini adalah, ya kita harus bisa memberikan penjelasan bahwa, ya kalau selama ada pekerjaan, ya kalau kalian mau terima, silakan, ayo diterima. Soalnya kalau enggak kan susah. Realistis itu paling penting di masa sekarang ini. Kalau kita mau nunggu pekerjaan yang proper, nggak ada. Kecuali benar-benar mungkin ex-employees-nya ini achievement-nya atau portfolio-nya itu luar biasa. Makanya yang kita peran sebagai HR adalah memberikan mereka kesadaran. Kita memberikan mereka awareness. Ayo, come on. Ini situasi sulit. Kalau lu mau realistis, gimana dengan keluarga lu? Nah, yang kita lakukan pun juga selain memberikan awareness ini, tadi saya bilang kerjasama bahkan dengan perusahaan-perusahaan lain atau misalkan dengan saya di salah satu perusahaan yang saya advice pun bahkan minta tolong ke saya untuk lo ada orang-orang nggak nih untuk temporary position untuk recruiter, saya butuh 10 orang. Nah, itu HR pun bisa kasih info tersebut ke grup komunikasi yang tadi saya bilang. Nah, makanya ini semua itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Itu yang freelance atau temporary position banyak banget. Ada aplikasi yang namanya sampingan juga, ada yang namanya big agent. Kalian bisa melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah, terus karyawan pun tetap dapat penghasilan. Mungkin untuk teman-teman yang ex-employees-nya adalah desainer ataupun programming, itu kan juga bisa kalian arahin untuk, ya udah kalau nggak bisa pekerjaan full time, ya saat ini ya coba aja ambil project-project kah, atau ambil dari freelancer seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ini yang saya sebut namanya talent pool exchange. Di perusahaan-perusahaan yang saya advise, kita membuat yang namanya list karyawan-karyawan yang terkena dampak. Tujuannya adalah apa? Supaya dengan adanya database besar seperti itu, ini bisa kita share ke perusahaan lain yang membutuhkan. Kalau mungkin di LinkedIn, saat ini banyak banget inisiatif-inisiatif seperti ini. HR membantu ex-employees-nya ini untuk di-listin semua, terus mulai ditawarkan ke connection mereka masing-masing. Ya, saya pun juga menyarankan perusahaan-perusahaan yang saya advise ini juga melakukan hal seperti ini. Tujuannya adalah, ya, untuk layoff ini kan, seperti tadi saya bilang, itu nggak melihat experience dia, nggak melihat level dia, dan sebagainya. Karena mungkin memang dia posisi ini yang nggak relevan dengan bisnis model yang sekarang. Bukan berarti dia nggak punya kemampuan. Nah, makanya bisa aja dengan yang namanya talent pool exchange ini, saling antar HR, saling sharing. Bisa aja nanti malah ex-employees ini malah lebih dibutuhin di perusahaan lain. Kalau teman-teman HR di saat ini belum melakukan hal ini, saya rasa sudah mulai bisa dibuat seperti ini, di list down teman-teman di ex-employees-nya, semua di database, terus mulai ditawarkan ke perusahaan-perusahaan lain yang ada di network HR-nya kalian masing-masing. Nah, itu yang berkaitan dengan talent pool exchange. Ini yang terakhir. Ini ada yang sebutannya namanya social commerce. Saya nggak tahu kalian sempat sering lihat nggak ya mengenai WhatsApp status. Kalau kalian lihat WhatsApp status saat ini, saya sendiri kaget ngelihat teman-teman saya, lah ini tiba-tiba dagang masker, tiba-tiba jualan kue, tiba-tiba jualan alat pelindung diri, dan sebagainya. Padahal dia karyawan. Nah, ini ada yang namanya
the new normalnya itu seperti itu, teman-teman. Mereka akan jualin apapun selama mereka bisa dapat penghasilan untuk ya sehari-hari mereka. Saya rasa mungkin teman-teman yang ada di sini pun juga mungkin ada yang melakukan hal seperti ini. Ya oke, nggak apa-apa deh. Yang penting gue ada pekerjaan tambahan nih. Seenggaknya gue bantu, ada yang namanya reseller kah? Ada yang namanya melakukan dropship kah? Selama itu bisa ngasih margin keuntungan, nggak apa-apa, dilakukan. Nah, tugas dari HR adalah memberikan akses bagi ex-employees-nya ini ke website-website apa aja sih yang menyediakan social commerce seperti ini. Ada yang namanya Bandros, ada yang namanya Misho di Indonesia. Nah, itu adalah website-website yang memberikan um, dropship platform. Jadi kalian pun bisa, ex-employees ini bisa ngelihat barang apa ya yang bisa gue jual ya. Seenggaknya gue bisa nentuin margin keuntungan gue sendiri nih. Nah, saya lihat ini adalah future-nya. Untuk yang bisa membantu ex-employees, seenggaknya mereka bisa tetap dapat penghasilan, yaitu melakukan social commerce ini. Jadi, lihat, ada barang apa ya yang bisa gue pasarin ya? Kira-kira ada barang apa ya yang cocok dengan target audience milik saya sendiri ini? Saya lihat bahkan ada beberapa perusahaan ketika karyawannya terkena layoff, bahkan menjadikan ex-employees ini sebagai mitra jadinya. Ini yang menurut saya wonderful gitu loh. Mereka dijadiin mitra, mereka dikasih harga modal. Terus karyawan kena ex-employees ini, mereka udah dapat harga paling dasar, mereka bisa nentuin keuntungannya mereka sendiri. Nah, ini salah satu strategi yang menurut saya real gitu loh. HR bisa memberikan saran ke manajemen untuk, ayo boleh nggak kita kasih, kalau misalkan perusahaannya bergerak di bidang produksi, ya kan seenggaknya bisa, oke, boleh nggak karyawan ex-employees ini dapat harga lebih murah, lebih mudah, supaya mereka bisa ngejualin ini lagi. Dan juga nggak ada ruginya buat perusahaan, ya, karena kan barang juga keluar, kayak gitu. Nah, social commerce ini, kenapa saya bilang jadi future? Karena banyak yang tidak membutuhkan modal. Ketika kalian lihat, oke, kan ada yang kalau konsep reseller itu kan orang harus beli sejumlah berapa baru dapat harga yang lebih murah. Nah, sedangkan kalau yang dropship itu kan kalian lihat ada barang apa, terus boleh dipasarin, nah nanti si sellernya sendiri yang akan mengirimkan barang itu. Saya lihat aja beberapa perusahaan udah juga membuat program seperti ini. Orang-orang lain, bukan hanya ex-employees-nya. Ada salah satu restoran yang karena COVID begini kan mau nggak mau jadi ubah bisnis modelnya jadi frozen food ya. Ketika mereka bikin frozen food ini, kan udah pasti nggak bisa nutupin biaya operasional mereka juga sebetulnya. Karena nggak ada makan di tempat ya. Akhirnya gimana caranya mereka untuk seenggaknya tetap operasionalnya itu bisa dapat lebih banyak. Yaitu semua orang yang mau menjadi dropship itu silakan diberikan paketnya nih. Ini harganya segini, kalau kalian mau jual itu dikasih price range-nya ya untuk menjaga harga itu tetap stabil. Nah, makanya teman-teman nanti bisa lihat referensi mengenai socio commerce ini. Nah, kalian bisa pelajari lebih dalam. Mungkin nanti kalau misalkan sesinya untuk tanya jawab, kita lebih dalam ya. Kalau misalnya ini mungkin saya kasih lebih banyak ke overview-nya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh HR itu untuk membantu ex-employees-nya. Nah, ini ada satu kutipan dari saya adalah thinking there is no box. Ini adalah filosofi yang saya anut bahwa kalau kita berpikir thinking there is no box, itu beda dengan yang namanya thinking outside the box. Kalau outside the box, bagi saya, itu tetap ada box-nya. Jadi kalau thinking there is no box ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita itu berpikir di luar ya akal sehat. Gimana cara kita tetap kreatif di dalam situasi yang seperti ini. Makanya saya
coba mencari referensi-referensi juga, apa sih kira-kira yang bisa HR bantu ya, strategi apa ya. Nah, makanya mungkin kalau dari kalian punya strategi yang lebih baik, nggak masalah. Kalian bisa tambahkan itu. Dan kita nanti bisa sharingkan materi ini ke HR yang lain. Supaya dengan kita amplify the message ini tuh ya jadi sebuah ekosistem yang saling membantu. Perusahaan terbantu, HR juga membantu orang-orang yang terkena dampak ini. Karena yang berkaitan dengan krisis seperti ini, ya kita harus bareng-bareng. Makanya saya juga thank you banget dari teman-teman di Wiki HR, ya ajak saya sharing tentang hal. Thank you. Oke. Terima kasih Pak Peter. Sangat jelas, gamblang dalam pemaparannya. Walaupun kita belum tanya jawab, tapi hampir 80% pertanyaan dari kuesioner sempat Bapak singgung di sini. Nah, Oke. Ya. kebetulan Pak Peter ada pertanyaan nih dari Pak Agus. Ya. Kira-kira Pak Peter, apa bisnis model untuk jasa transportasi darat, Pak? Mungkin Pak Peter bisa menanggapi, silakan Pak. Jadi kalau misalkan ini yang saya lihat sendiri ya, ini mungkin karena background saya juga banyak main di bisnis ya. Untuk yang sebetulnya kalau bisa dibilang bahwa di slide saya yang paling awal, di awal-awal pun juga dikasih tahu bahwa di sini ini kan industri yang terkena dampak itu ya salah satunya itu adalah transportation ya. Ya wajar ketika terutama di saat yang kayak begini. Lagi puasa, terus juga mungkin pengiriman juga jadi terganggu, ada PSBB juga, terus juga bentar lagi mau Lebaran, walaupun mungkin dari pemerintah juga melarang seperti itu. Tapi ini kan bakalan challenging banget untuk industri yang ada di transportasi seperti ini. Nah, kalau saran saya pribadi, bagi teman-teman saya juga yang di bisnis jasa transportasi ini, saya pasti arahinnya adalah mau nggak mau harus switching ya. Switching dalam artian, kalau punya armada sendiri, itu kan operasional cost-nya itu kan bakalan luar biasa banget ya. Karena ya kita orderan nggak ada, tapi kita tetap harus bayar harian, entah itu drivernya kah, atau untuk truk atau mobilnya sendiri. Nah, makanya beberapa teman saya arahin itu untuk mulai mainnya itu malah di subvendorin sih. Itu yang lebih aman untuk teman-teman di jasa transportasi darat. Supaya bisa lebih aman ya dari segi finansialnya. Jadi perusahaan ini bertindak sebagai lebih ke arah sales-nya aja. Mereka yang cari orderin, nanti pengirimannya itu dilempar ke subvendor. Nah, ini mungkin materinya ini, tapi kalau training karena bukan ada uang ya Anda belajar sendiri misalnya gitu. Nah, yang terakhir pendanaan. Kalau bagi perusahaan yang masih mampu bikin program CSR, Corporate Social Responsibility. Kalau masih mampu. Nah, dengan dana ini bantulah pegawai-pegawai yang bakal menjadi X itu supaya bisa survive. Itu komentar saya, Pak. Saya kira ini masukan aja untuk ke depan. Yang saya anggap itu lumayan bisa lah dilakukan. Sementara terima kasih Pak. Thank you Pak Hendra. Tadi saya malah jadi kepikiran banget bahwa ini bener banget sih kalau tadi kayak di Antam gitu kan bener-bener pas orang mau pensiun itu bener-bener diperlengkapin ya. Nah ini maksud saya malah baru jadi dapat ya insight baru sih. Memang harusnya itu mungkin gayanya seperti itu tuh bagi setiap HR itu. Jadi nggak lepas tangan ya. Ketika mereka bakalan unpaid itu, seenggaknya HR itu bertanggung jawab untuk seenggaknya ya masa mereka di karyawan-karyawan ini dilepas di tengah jalan aja, mereka dibiarin aja, seenggaknya dipersiapkan sih tadi. Thank you banget Pak Hendra. Oke, silakan Pak Bowo tadi. Pak Bowonya udah ada belum ya? Sorry, saya sempat. Oh ya.
Saya Ya baru nggak apa-apa. lagi. Ya, oke. Tadi ada satu pertanyaan juga. Pertanyaan adalah, bagaimana kalau perusahaannya itu tidak mendukung? Jadi mungkin dari pemaparan yang Pak Peter sampaikan ini sudah sangat baik, sangat bagus. Ya. HR-nya punya inisiatif, tapi mungkin manajemennya kurang mendukung. Itu yang tadi dikemukakan. Oke. Banyak, super banyak banget yang seperti itu ya. Perusahaan ya udah nggak perlu, perusahaan banyak banget yang lepas tangan seperti itu. Yes. Saya justru bersyukur, maksudnya ngeliat bahwa ya kalau HRD-nya misalnya punya inisiatif ya, itu bisa ya seperti yang saya lakukan saat ini dengan membuat sebuah gerakan. Jadi ya bisa aja ajak teman-teman dari HR yang lain. Ya oke, kalau misalkan di perusahaan yang nggak mendukung, ya udah kita coba bikin gerakan yang biar bisa lebih masif deh. Jadi tadi kalau tadi kayak Pak Hendra juga tadi menambahkan, saya ngomongin tentang konsultasi, bisa seperti itu. Karena benar-benar mereka itu saat ini ya sendirian. Nah, salah satu gerakan di startup itu yang saya lakukan ini, itu juga sedang membuat yang namanya survival kit, Pak, untuk orang-orang yang ex-employees. Jadi gimana kira-kira mereka, ini lagi on progress ya yang saya bikin, jadi saya belum jadi ya. Survival kit, kalau kita kena PHK di saat kayak begini, apa sih yang harus dilakukan? Nah, HR dari berbagai perusahaan juga bisa mungkin gabung untuk inisiatif gerakan ini ya. Jadi bisa ngasih masukan kah, harus apa kah? Bisa aja juga jadi terlibat voluntarily untuk, oke, saya mau bantuin untuk konsultasinya, saya mau bantuin untuk ngajarnya, saya mau bantuin untuk ininya, apapun itu. Nah, jadi kalau perusahaan nggak mendukung, nggak masalah. Karena bisa jadi teman-teman dari HR yang lain pun ya saya rasa punya inisiatif yang sama, ya udah kita gabungin aja sih. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Banyak banget sih, saya nemu juga perusahaan yang nggak, ya sorry itu saya ya udah biarin aja karyawan-karyawannya. Tapi HR-nya tetap jalan sih ini ya. Bagus. Terima kasih Pak Peter. Mungkin ada satu juga pertanyaan yang disampaikan ke kami. Dari pemaparan Pak Peter tadi disampaikan ada inisiatif untuk startup ya Pak ya. Baik bagi ex-employee yang ingin ikut mungkin mendapatkan bimbingan usaha, ataupun yang ex-employee yang mungkin tadi dapat survival kit, maupun yang HR. Nah, mungkin Pak Peter bisa sampaikan nih ke kita bagaimana caranya untuk misalkan tergabung di dalam gerakan yang Pak Peter sampaikan itu mungkin begitu ya. Oke. Ya. Jadi ini saya dengan beberapa teman-teman HR consultant itu saat ini, dan juga kita kolaborasi dengan beberapa founder-founder dari startup ataupun juga business owners ya. Nah, kita punya satu visi yang sama bahwa ini harus bareng-bareng. Karena nggak bisa kata kuncinya memang bareng-bareng sih. Semakin banyak kita partnership dengan berbagai pihak, ini tuh hasilnya bakalan jadi lebih baik. Nah, kalau misalkan dari teman-teman HR di sini, misalkan tergerak hatinya untuk, oke, saya juga mau bantu, seenggaknya saya ada berkontribusi untuk teman-teman saya yang saat ini kena musibah dampak COVID ini, saya punya kemampuan untuk misalkan konseling, atau saya punya untuk training, ya nanti bisa kontak ke saya. Misalkan saya mau daftar jadi volunteer-nya nih. Nah, sedangkan untuk karyawan yang ex-employees tadi, gimana sih caranya untuk mendapatkan hal seperti ini? Itu nanti baru saya akan umumkan sih, Pak. Jadi kalau saat ini masih on progress, saya belum bisa share kapan tanggalnya, tapi yang pasti di bulan ini nanti kita akan launch inisiatif itu sih. Survival kit-nya seperti apa? Nanti ada survival kit yang untuk karyawan kena dampak, tapi juga ada survival kit yang saya bikin dengan beberapa institusi pendidikan ya, sama beberapa HR consultant juga. Ini kita bikin kalau teman-teman realize ya, mahasiswa-mahasiswa yang saat ini lulus itu kasihan banget sih.
itu benar-benar mereka mungkin lagi nggak di timing yang tepat. Kenapa? Karena gimana nih mereka lulus? Mereka wisudanya aja digital, terus gimana nih? Saat ini kompetensi working from home itu jadi keharusan. Sedangkan mereka juga belum pernah, ya kalau udah pernah magang, syukur. Tapi kalau nggak pernah magang, bagaimana? Nah, ini kita bikinin survival kit juga nih untuk para fresh graduate, untuk gimana caranya mereka bisa mendapatkan pekerjaan di waktu krisis seperti ini. Nah, ini juga saya inisiatif dengan beberapa institusi pendidikan dan juga HR consultant untuk ngebikin ini. Makanya sebetulnya banyak banget idea, inisiatif. Nah, makanya ya kalau kalian mau mungkin berbagian Kak, atau mau voluntarily untuk saling membantu seperti ini, ya feel free sih untuk nanti bisa kontak ke saya sih. Kalau mau bergabung. Untuk bikin course-nya Kak, untuk apapun itu. Setiap yang kalian mau lakukan ya pasti kita hargain sih. Oke, terima kasih. Seperti itu Pak Bowo. Ya, terima kasih Pak Peter. Kebetulan juga Pak Peter di sini teman-teman adalah juga anggota dari grup Wiki HRpedia ini. Jadi di sini teman-teman kita bekerja sama dengan startup dengan Wikipedia supaya terjadi sinergi ya, terjadi kolaborasi dan malam hari ini sangat berharga sekali informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Peter. Jadi mungkin dari grup kita, Wiki HR, kita lebih banyak bicara masalah strategi, penanganan masalah karyawan, masalah peraturan, dan lain sebagainya. Dengan Pak Peter, di sini kita bisa bantu nih. Untuk secara turun lapangannya tuh bagaimana? Tadi Pak Peter menawarkan ya. Jadi bagaimana kalau misalkan saya punya keahlian mentraining ya Pak Peter ya. Mungkin saya bisa bantu bagaimana melakukan interpersonal approach atau bagaimana dari sudut pandang psikologis mendekati seseorang calon customer dari segi pemahaman behavior, seperti itu ya Pak Peter ya mungkin ya. Betul Pak. Kita dapat saling membantu seperti itu. Dan juga di sini mungkin ada anggota yang ikut di dalam Zoom meeting ini juga saat ini sedang menganggur ya. Nah, jangan kecil hati teman-teman. Tadi Pak Peter sudah sampaikan, inisiatifnya memang sedang dibentuk nih, sedang dibangun nih. Teman-teman jangan putus asa, jangan patah semangat, tetap kumpulkan energi. Dengan bersatu kita bisa lebih kuat begitu ya, saling menguatkan, saling membangun satu sama lain, bisa saling melengkapi satu sama lain. Karena di sini kita banyak sekali latar belakang, ada yang latar belakangnya mungkin ada distributor makanan kesehatan, mungkin ada yang dulunya distributor dari manufacturing dan lain sebagainya. Nah, dengan berbagai kompetensi berbeda ini kita sebenarnya bisa saling melengkapi, begitu ya Pak Peter ya? Ya, itu sebenarnya indahnya ya Pak, ketika maksudnya kalau kita melihat dari sisi krisis ini, lihat dari sisi negatifnya udah pasti hancur banget Pak. Tapi di satu sisi kayak begini, saya ngeliat bahwa sisi humanity orang itu benar-benar mulai diangkat saat ini. Kepedulian kita, walaupun mungkin kita nggak bisa melakukan pemberian dana kah, atau apa, seenggaknya pemberian pikiran kita kah, apa yang bisa kita kontribusi itu benar-benar saya ngeliat, wah luar biasa. Ternyata orang-orang Indonesia tuh, para expert kah, atau para ahli-ahli ini ternyata punya hati seperti itu. Nah, tugasnya saya adalah mengumpulkanlah expert-expert ini. Oke, ayo kita jadiin satu wadah, kita berkreasi bareng. Nah, salah satunya itu sempat saya pas ngecek itu kan di grup Wiki HR itu saya dan Bu Milka itu barengan ya kita dimasukinnya. Nah, salah satu inisiatif yang saya lakukan itu bareng sama Bu Milka. Untuk yang tadi ngomongin survival kit untuk fresh graduates yang kesempatannya saat ini lagi kurang baik sih. Gimana caranya mereka? Terutama bagi, saya rasa kalau teman-teman ini bekerja sebagai recruiter saat ini, saya pribadi kalau jadi recruiter juga, saya pasti lebih mengutamakan yang ex-employees. Kenapa? Karena seenggaknya mereka udah punya pengalaman kerja. Saya nggak berani untuk hire orang yang fresh graduate, terus juga pengalamannya belum ada. Nah, bahkan sekarang kita bisa dibilang talent itu jadi kebanjiran nih sekarang nih. Yang jago-jago, yang bagus-bagus banyak banget. Nah, malah justru pinter-pinternya scouting-nya aja. Nah,
itu kan bagi saya nggak adil untuk teman-teman yang fresh graduates kayak gini. Nah, itu inisiatif saya bareng Bu Milka, kita bikin juga nanti ke depannya ada 30 days challenge. Dalam artian, oke, hari pertama lu ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain, sampai hari ke-30. Progresnya bagaimana, day by day-nya. Nah, ini saya dan dia buat course-nya, kita bikinin ada nanti online mentoring kelasnya. Jadi, kurang lebih seperti itu sih. Ini emang kita belum jadi, tapi inisiatifnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalian kalau punya inisiatif-inisiatif yang lain pun feel free gitu loh. Kita, oke, apa yang kita bisa kolaborasikan. Kita senang hati sih untuk ngebantuin itu sih. Betul. Ada pertanyaan-pertanyaan, kayak banyak juga nih yang ini nih. Ini nih, kalau lihat di chat, ini nih Pak. Sebentar nih. Oke nih. Mungkin saya coba sambil lihat ya ini ya. Mungkin kalau ada yang menarik nih. Ya, sambil Pak Peter melihat pertanyaan, saya juga sampaikan teaser info ya bagi semua peserta Zoom ini, bahwa tadi Pak Peter sudah menyebutkan ada salah satu member kita juga Ibu Milka ya, yang beliau juga adalah influencer di LinkedIn yang bergabung dengan kita, dan hari Sabtu Ibu Milka akan memberikan sharing session kepada kita. Bagaimana caranya strategi di dalam masa krisis COVID-19 ini bagi yang mau job shifting. Mungkin saya misalnya dulu pernah bekerja di hotel misalnya. Di krisis ini hotel saya tutup. Bagaimana saya bisa job shifting? Tantangannya bagaimana? Strateginya bagaimana? Dan bagaimana strategi mencari kerja di masa krisis COVID ini. Nah, teman-teman, jangan lupa ikut sharing session di hari Sabtu nanti ya. Ini teasernya dulu, informasi. Oke, silakan. Keren. Ya, mungkin ini saya ada dari Pak Haris Prasetyo ya. Jadi pertanyaannya dia ngomongin tentang jika perusahaan sudah menawarkan solusi ke karyawan seperti merekomendasikan ke perusahaan lain, di sisi lain masalah pesangon yang diberikan tidak sesuai dengan UU. Ya, undang-undang. Solusinya bagaimana? Karena dari perusahaan bersikukuh sudah memberikan sesuai surat kontrak. Saya rasa kalau teman-teman yang main di industrial relation mungkin lebih bisa ngomongin ini lebih detail ya. Tapi kalau berdasarkan apa yang saya lakukan ya, saya juga banyak nge-advise ke teman-teman HR lain yang melakukan kebijakan seperti ini ya. Terutama untuk yang memberikan pesangon itu yang nggak sesuai dengan undang-undang. Kuncinya itu benar-benar komunikasi banget sih ini. Ini hal yang remeh, tapi ini komunikasi itu penting banget. Terutama bagi pihak manajemen pun juga harus transparan. Ngomongin tentang ya kondisi keuangan seperti ini, ya harus apa adanya ngasih tahu. Ini kita merugi, laporan keuangan pun juga seperti ini. Ya tujuannya apa ya? Supaya karyawan yang terkena PHK seperti ini juga tahu bahwa ini nggak dibuat-buat gitu loh.